Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mardiyah Labuhan yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang telah kita laksanakan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana bapak-bapak dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Mudah-mudahan rahmat Allah yang memberikan kesehatan kepada kita dapat manfaatkan seoptimal mungkin. Pada setengah bulan yang lalu kita terakhir mengangkat masalah surah At-Taubah ayat 60 tentang objek daripada zakat. Zakat diberikan kepada 8 kelompok manusia yang disebut dengan mustahik, artinya orang yang berhak menerima zakat. Adapun di dalam surah itu disebutkan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Itu dimulai ditaksiskan dengan lamul milik lil fuqara, artinya diperuntukkan bagi yang fakir, miskin, orang yang bekerja mengelola zakat, dan orang yang dijinakkan hatinya untuk melaksanakan ajaran Islam. Itu lil, artinya diberikan, dimiliki. Yang lainnya 4-nya bukan dimilikan kepada yang bersangkutan, tetapi diberikan untuk menunjang aktivitasnya. Jadi bukan orangnya, aktivitas dan permasalahan dia. Contohnya wafir riqab, dan untuk, bukan diberikan ya, wafir riqab, dan untuk menanggulangi. Riqab itu apa itu? Memerdekakan orang yang apa itu? Enggak merdeka, artinya orang yang diperbudak atau diperhamba atau dijongoskan yang tidak diberi upah. Dia membantu kita selamanya, tapi tidak pernah kita berikan upah, hanya cukup makan dia saja, pakaian dia saja. Kemudian wal gharimina, wafir riqab tadi bukan kita, dana kita itu, zakat kita berikan kepada orang yang tidak merdeka itu, tetapi tebus dia supaya dia merdeka. Jadi tidak diberikan yang bersangkutan, berikan kepada induk semangnya atau yang menjajah dia lah, kira-kira gitu kan. Nah, supaya dia dilepaskan dari penjajahan, daripada penghambaan itu. Wal gharimina, dan orang yang terhutang. Kita ini ada yang hutangnya sebetulnya salahnya sendiri, ada yang memang kemampuannya nggak tercapai. Mana yang salahnya sendiri? Pemalas, ya, ngopi mau, makan mau, bebini mau, mencari nggak mau. Ini banyak loh Kak yang kayak gitu, itu sering terjadi dalam keluarga. Ngeluh istrinya, duit saya dimaling Pak, katanya. Istrinya berusaha nabung, dimaling pula. Tadi dari ngumpulin apa, teman-temannya katanya, minum mabuk-mabuk, katanya. Uang saya hilang, katanya 10 juta. Istri yang menderita. Kadang-kadang ya sudah agak manas juga, saya bilang sama istri, kok ya di situ mikir sih, gitu saya. Kalau nggak bakal mengenakkan kayak gitu ya, banyak laki-laki lain. Kira-kira begitu kan. Wa fi sabilillah, dan di dalam masalah perjalanan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, artinya untuk kepentingan masyarakat,
baik itu pembangunan masjid, pembangunan rumah ibadah, pembangunan jalan raya. Kita ini kadang-kadang betul bersedekah dengan tanah. Pemerintah atau ada suatu pihak minta tanahnya semeter saja ke dalam supaya diluaskan jalannya. Gak mau, harus bayar. Padahal dengan bukanya jalan itu, membesarnya jalan, menambah mahalnya tanah kita. Gak mikir dia itu kan? Ya. Contohnya, ya dalam kota ini ada yang namanya dibuka flyover. Ada sampai sekarang kita lihat itu nongol rumah itu ke depan. Setelah kita tanya, nggak mau diganti rugi oleh pemerintah karena sedikit mahal yang mau. Akhirnya mepet jalannya. Masya Allah, saya pikir. Setelah sekian lama baru nawarkan kepada pemerintah, minta ganti. Silahkan dibuka. Nggak mau lagi pemerintah, biarin aja. Padahal kalau dia berikan itu, jalan itu lebih lapang, kan sudah menguntungkan dia sendiri. Nilai tanahnya, nilai rumahnya lebih mahal daripada dulu dengan adanya jalan. Ini enggak, kadang-kadang kita enggak mikir di sana. Wa ibnis sabil, dan anak yang dalam perjalanan atau orang perantauan mencari nafkah. Ya. Tentunya ibnis sabil ini orang yang dalam perjalanan dalam melaksanakan cari nafkah, cari ilmu pengetahuan dan sebagainya, orang rantau. Ya. Anak-anak sekolah merantau dari mana? Dari Wai Kanan. Kalau sekarang enak, pakai HP aja bisa dikirim. Kalau dulu, wah jangan dikira itu wesel. Ya, sebelum wesel itu apa istilahnya itu? Mukul kawan seminggu baru nyampe. Iya. Udah kebelet pula anaknya udah kelaparan baru nyampe kirimannya. Kalau sekarang enak. Begitu dia mau minta duit, asal ada rekening kita, pencet aja habis, langsung menit itu juga nyampe. Kalau sekarang, nah, itu yang perlu kita syukuri perkembangan alam semesta ini demi kemajuan. Faridatan minallah. 8 macam tadi itu yang sudah ditentukan Allah. Faridatan minallah, Allah alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijak. Di sini kita tidak terlihat di sini yatim. Karena yatim itu di bawah pengasuhan, di bawah tanggung jawab daripada sabilillah. Nah, dia orang yang mengasuhnya yang diberi. Si jandanya yang diberi. Bukan anak yatimnya yang diberi. Tapi kalau sedekah, anak yatimnya yang diberi, bukan jandanya. Nah, ini kadang-kadang rajin betul kalau umpamanya ngasih si janda, kalau jandanya masih muda. Kalau jandanya banyak anak, udah tua pula, nggak ditengok. Heran. Manusia begitu ya. Iya. Tapi ya itulah yang harus kita robah. Kita itu rasa kasihannya bukan rasa nafsunya, ya. Karena kasihannya itu yang harus kita beri. Ini kadang-kadang kita menjatuhkan nilai diri kita sendiri. Kenapa? Karena malas tadi. Saya pernah didatangi, sering, bukan pernah ya, 2-3 kali itu artinya sering. Datang badannya tegar, tegap dari saya kan. Ngeluh, anak saya mau sekolah Pak, belum kebayar, nggak bisa ujian. Saya menung, kok gagah amat orang kok minta-minta. Apa yang terjadi di benak saya? Tega amat di kau menjatuhkan dirimu yang hebat menjadi peminta-minta. Itu kan jatuh harga diri dia. Dia minta-minta. Zaman now masih sering terjadi. Zaman dulu malunya lebih tinggi. Ya, tahan dia nggak makan daripada meminta. Kalau sekarang enggak. Bahkan kadang-kadang bajunya baru, topinya baru, sepatunya mengkilat, minta-minta. Masya Allah sedikit. Karena apa? Mungkin inilah yang namanya apa itu? SDM kita meningkat. SDM kita meningkat, jadi profesi.
ya, jadi profesi vital. Kita lanjutkan. Pemberian harta ada yang namanya sedekah, ada namanya zakat. Dalam sedekah juga infak, ada zakat, nafkah dan infak. Kalau zakat jelas jumlah hartanya tertentu, hartanya yang tertentu, waktunya tertentu. Jadi harus masuk ukuran dulu. Kalau nggak masuk ukuran enggak. Tetapi dengan ijtihad para mujtahid kontemporer, kalau dulunya fikih membahas tentang masalah nisab, kemudian haul, terutama haul itu artinya mencapai putaran 1 tahun. Sekarang dipermudah karena banyak keluhan. Kalau nunggu haul, duitnya udah habis. Ya, nunggu setahun dulu, begitu akhir tahun duitnya udah gelek, makola guys. Maka untuk melaksanakan tugas itu para ulama fuqaha mengambil kebijakan supaya meningkatkan rasa tanggung jawab zakat ini. Boleh zakat itu dibayar dengan cara setiap dia dapat rezeki langsung keluarkan zakatnya kalau dia meyakini dirinya adalah terkena wajib zakat. Kalau wajib zakat distandarkan dengan emas. Kita ambil garis yang tinggi yang sedang. Dulu Departemen Agama mengeluarkan nisabnya itu 93 gram, 94 gram. Sekarang maju. Ini dengan banyaknya dijadikan apa? Usaha itu turun menjadi 86 gram. Kita ambil pertengahan aja mudah hitungnya 90 gram. 90 gram penghasilan dalam 1 tahun kalau dia nilainya 1 juta berarti hanya 90 juta setahun. Di sanalah bayar kredit, di sanalah untuk makan, di sanalah transport. Artinya uang masuk atau penghasilan kita. Pegawai negeri penghasilnya bukan hanya gaji tok, honornya ada. Apalagi sekarang ada tukin, kalau dulu nggak ada tukin. Ditambah lagi kadang-kadang kita di samping kita kerja di kantor, kadang-kadang ngeditin barang juga bisa. Ya, ngediditkan barang, apalagi perempuan-perempuan, kadang-kadang banyak ngediditkan. Artinya penghasilan tidak hanya itu penghasilan. Yang dihitung dari semua pendapatan. Ya, dari semua penghasilan. Kalau kira-kira mencapai 90 juta per tahun, artinya per bulan rata-rata berapa? Sekitar 8 juta. Wajib zakat itu. Bagaimana katanya? Orang sekarang kan pintar-pintar. Kalau anak 1 pak, ya nggak apa-apa. Anak saya ini 7 pak katanya. Penghasilnya 90 gram juga. Allah bukan menimbangkan dengan bebannya seorang, tapi pendapatnya itu ada rezeki dari Allah. Karena rezeki dari Allah itu tanda kita bersyukur, keluarkan zakat. Kenapa kita ini sekarang ini tambah susah kadang-kadang sebagian? Karena nggak berimbang. Allah tetapkan kalau orang penghasilan 90 gram, 90 juta 1 tahun wajib zakat, ya. Ada yang hanya 200 juta, ada yang hanya 100 juta dia wajib zakat. Tetapi yang miliaran, ini ya penghasilannya miliaran. Dalam setahun dia dapat 5 M. Zakat enggak. Yang 100 juta tadi berzakat. Ini kan enggak berimbang. Inilah terjadinya turunan kita masa mendatang akan lebih menderita daripada zaman kita sekarang. Itu salah satu penyebabnya karena tidak berimbang. Yang punya harta penghasilan banyak enggak berzakat, tapi yang sedang-sedangan ini aktif berzakat. Kenapa? Ya kembali kepada iman. Ya, iman itu tidak tergantung dengan banyaknya harta, tidak. Tidak tergantung dengan banyaknya ilmu, tidak. Tergantung daripada imannya, rasa hatinya. Itu zakat. Kemudian nafkah ini adalah kewajiban kita kepada diri kita sendiri, menafkahi diri kita sendiri, menafkahi istri kita,
menafkahi orang tua kita, menafkahi anak kandung kita. Itu nafkah, bukan infak itu. Saya ngasih itu pada istri berapa? 50.000. Apa itu infak saya? Bukan infak. Nafkah itu artinya kewajiban. Hanya bedanya nafkah ini menurut kemampuan yang bersangkutan. Ada loyal dengan keluarga itu. Begitu dapat penghasilan serahkan sama istri, selaku bendahara atur. Tahunya cukup dana itu termasuk uang rokok saya. Ada yang begitu. Sepenuhnya diserahkan kepada istri yang mengatur. Gak tahu-tahunya kok kebeli spring bed. Dari mana istri ngaturnya? Ya karena istrinya kan berpikir dia bisa nyimpan. Ada yang enggak. Dulu ada teman saya tahun 75-an. Pagi-pagi dia suruh catat. Apa itu? Singkong 1 kilo katanya. Oh, bukan sekilo, setengah kilo. Kemudian bayam sekian ikan, serai segala macam. Kenapa itu? Ngasih duit istri saya. Jadi istri itu dihitungnya apa yang mau dibeli, itu yang dikasih. Masya Allah, saya pikir alangkah rajinnya alias meditnya bapaknya. Sehingga istrinya nggak ada simpanan sama sekali. Nah, bayangkan itu. Ada yang dikasihnya separoh, nih atur, kamu separoh, saya beras nanti saya belinya listrik saya, ada pula gitu. Silahkan. Yang penting nyaman, aman. Ya, jangan ribut dalam rumah tangganya. Malu didengar orang tetangga. Malam-malam hari ribut, gelas pecah, piring pecah. Gara-gara apa? Pengaturan uang rumah tangga. Ini yang perlu kita atasi. Itu nafkah. Ada lagi namanya infak. Infak ini adalah kewajiban bersama, seperti pembiayaan rumah ibadah. Masjid ini kan perlu biaya, ya kan? Pembersihannya, perawatannya, kemudian pengisi masjidnya, ini kan perlu dana. Yang kita berikan itu adalah infak menurut kesadaran dan kemampuan kita masing-masing yang mengaku dirinya muslim. Bukan karena kita memakai masjid itu atau tidak. Ada juga pernah saya tanya, kok nggak pernah infak Pak untuk masjid? Saya nggak pernah masjid itu katanya. Padahal tetangga dia hanya jarak beberapa meter dari masjid itu. Tapi dia sholatnya jauh di situ. Apa benar dia sholat jauh itu atau memang nggak pernah sholat ya di masjid itu? Bisa terjadi. Sehingga jawabnya, saya nggak sholat di masjid itu Pak katanya. Sehingga dia tidak berinfak. Terlepas kita masuk masjid ataukah tidak, masjid itu atau tidak, infak itu adalah tetap kewajiban kita, ya, menurut kemampuan dan keikhlasan kita. Itu infak. Termasuk mana lagi yang namanya infak? Sebetulnya itu kategori nafkah. Anak kita diajari oleh guru. Kita minta tolong. Bukan kewajiban dia ngajar anak itu. Ngajar anak ini kewajiban kita orang tua. Ya. Tapi kita minta tolong karena kita nggak mampu. Seorang guru SD, dia minta tolong dengan orang lain ngajarin anaknya. Nggak akan mampu dia belajar sendiri. Nah, minta tolong itulah namanya infak. Uang sekolah, ya. Apa beli bangku atau beli segala macam aktivitas semua kebutuhan sekolah itu adalah namanya infak, ya. Kemudian sedekah ada namanya sedekah jariyah, sedekah yang bendanya tidak hilang, manfaatnya terus menerus, itu namanya wakaf, ya. Sedekah wakaf itu namanya sedekah jariyah. Jariyah itu apa sih? Ngalir terus hidup. Tapi ada kadang-kadang kita bersedekah jariyah tidak dimanfaatkan orang. Nah, kita harus imbangkan itu. Kalau orang itu memang nggak membutuhkan, tidak bakal dimanfaatkannya, ya sebaiknya kasihkan kepada orang lain. Contoh, setiap kita ada orang kematian, cetak buku Yasin, kasihkan kepada warga. Entah dibacanya, entah enggak. Benar gak? Iya.
Tapi kalau Al-Quran ditaruh di masjid, buku Yasin taruh di masjid, insya Allah masih ada yang bacanya. Asal jangan kebanyakan. Di rumah kita kadang-kadang numpuk buku Yasin itu, kita kumpulkan. Pernahkah buku itu kita bacain semua? Orang mengharapkan pahalanya. Pahalanya dari mana? Dari kita baca. Kita sendiri nggak pernah bacanya di rumah itu. Artinya perlu masa mendatang kita evaluasi mana yang lebih bermanfaat. Yang namanya sedekah jariah itu lebih baik kalau ada pembangunan ataupun apa, kasihkan ke sana. Bangunan masjid, bikin pagarnya, bikin catnya, selama catnya itu masih lengket, masih bermanfaat, dapatkan imbalan pahala. Nah kan gitu. Ada lagi namanya sedekah konsumtif, makanan yang habis. Kasih beras 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, banyak, harinya 1 ton. Itu bantuan konsumtif, tidak jariah. Karena sudah dimakannya habis. Belikan roti 1 mobil, sedekahkan. Begitu makan orang, habis, nggak dapat lagi pahala besok. Ketika dimakan orang itulah dapat pahalanya. Kemudian ada lagi yang sedekah produktif, mirip-mirip dengan sedekah jariah, mirip-mirip dengan wakaf. Contoh mana yang namanya sedekah produktif? Ada orang kita ini yang mampu jualan, dagang dikit-dikitan, modal nggak punya, keliling dia jual sayuran, pakai sepeda, itu pun utang. Nah ini dikasih modal, itu bisa berkembang, ya. Orang yang punya usaha tapi kecil kurang mampu, itu kita bantu modalnya. Memang ya besar, ya. Nah mungkin kita kasih modal, nih modal dagang kamu, ngasihnya berapa? 10.000. Ya enggak jadi, masih kok modal 10.000. Paling enggak itu 100.000 umpamanya. Atau juga kita pinjami yang bersangkutan, tapi dia cicil mengembalikan tidak berbunga. Contoh, ada cerita Ustaz kami yang hafiz di Masjid Mawanah itu. Dia hafal 30 juz. Jadi imam di masjid. Ada teman yang kebetulan berada, melihat dia gak punya motor, begini Ustaz, saya belikan motor, ini fakturnya, harganya, Anda cicil sama saya, gak usah dilebihin. Jadi Ustaz itu nyicil tiap bulan. Selesai. Ustaz dapat motor, dia tidak kena bunga, tidak kena renta. Tapi salahnya kadang-kadang kita ini salah guna, ya. Kepercayaan orang seperti itu disalahgunakan. Sudah nggak pakai bunga, macet terus pulang. Kalau yang dengan orang yang merentalkan apa itu modal itu, saban hari ditagihnya, nggak pernah macet beranak lagi. Mau pedagang-pedagang kecil yang tidak dipakai bunga itu macet cicilan. Mestinya sebulan lunas, ini sudah 5 bulan, nggak habis-habis utang. Ini salah guna kita kadang-kadang. Bapak-bapak hadirin sekalian, bagaimana yang punya ancaman siksaan? Yang punya ancaman siksaan, pertama zakat, kedua infak, termasuk nafkah. Itu ada ancaman itu, ya, karena itu adalah wajib. Di dalam surah At-Taubah ayat 235 menjelaskan, Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Yauma yuhma 'alaiha, pada masanya kelak, pada hari kelak dipanaskan, fi nari jahannama, di dalam neraka, ya, di dalam neraka jahanam. Artinya apa yang dipanaskan itu harta yang tidak dizakati.
nanti dipanaskan di neraka jahanam, fatukwa biha jibabuhum, maka harta yang sudah dipanaskan itu mendidih di jibabuhum, fatukwa digosokkan. Jibabuhum di muka mereka, wajunubuhum dan di belakang, wajunubuhum di samping mereka, wazuhuruhum dan di belakang mereka. Muka, samping, kiri kanan, belakang digosok dengan harta yang sudah dijadikan api supaya apa? Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah ma kanaztum, harta yang kau simpan tidak kau zakati. Fadzuku ma kuntum taknizun, rasakanlah harta yang kau simpan itu. Jadi kalau 3 kewajiban itu, yang pertama zakat, yang kedua nafkah nggak dikasihkan sesuai kemampuan kita, dengan infak, itu ancamannya kayak gitu. Kalau dia sedikit, gosokannya kecil. Ya, tapi kalau banyak, gosokannya gede. Kalau beli gosokan sekarang nih yang Philip itu yang kecil itu 250, 300 bisa. Tapi kalau sudah ratusan juta, woi, gede itu gosokannya. Ada yang bisa gosok jalan. Pak orang semua, kata orang Lampung. Mungkin ada lebih besar lagi dari itu. Gosok badan sekecil ini. Mikirlah sebelum kita digosok dengan harta itu. Keluarkan punya orang itu, ya. Nah, itu ancaman bagi orang yang tidak berzakat. Kembali dengan masalah wakaf. Wakaf ini ceritanya dulu. Pertama kali Rasulullah hijrah sampai pertama rumah ibadah yang dibangunnya adalah Masjid Quba. Bapak-bapak yang sudah pernah haji kan dengar itu dan tahu, sudah pernah ke sana. Kemudian Masjid Nabawi itu sendiri punya anak yatim, dibeli oleh Rasulullah. Setelah dibeli dijadikan masjid sampai sekarang dinikmati. Ada turunan orang Aceh, jadi nenek moyangnya dari Arab situ. Dia berwakaf di tanah dekat Masjidil Haram. Kemudian mereka pindah ke Aceh. Sampai sekarang tanah itu diperbuktikan, pelebaran masjid dibeli oleh raja. Tanah wakaf itu dialihkan tempat lain, bangun hotel. Manfaat wakaf yang dikelola itu, jamaah haji dari Aceh itu kalau ke sana itu dapat dapat apa itu, keuntungan dari wakaf. Jadi kalau bapak-bapak pengen dapat untung itu, berangkatlah dari Aceh. Iya betul. Pindah ke sana untuk berangkat haji. Insya Allah dapat itu dari hasil wakaf. Hotelnya megah, harganya sederhana, dipindahkan dari Masjidil Haram, dikelola dengan baik. Sekarang sudah ada hotel, sudah ada supermarket dan sebagainya. Kita ini rebutan nempatin tanah wakaf, sehingga nggak bisa dikelola. Kenapa? Kita memutuskan wakaf itu. Ya. Yang kedua, memang tidak dikelola secara profesional. Ya kayak gitulah. Jadi pengertian kita kalau wakaf itu semuanya gratis di sana. Ya, dianggap gratis. Padahal wakaf itu adalah untuk umat, bukan untuk kita. Bukan untuk kita. Wakaf tanah untuk kuburan, wah dipagar, sehingga orang lain nggak bisa nanam jenazah lagi di situ. Nah, itulah yang kita terapkan sekarang ini. Setelah kubur kita 2, sana penuh, tutup. Berikan waktu yang sudah 20 tahun nggak pernah ahlinya ngurusin, tutup kuburan itu. Kalau ada orang meninggal, timpa di atasnya. Kenapa? Wakaf. Bukan harta nenek moyang kita. Ada berapa dulu yang dipagar di sana kubur lama? Ditegur, kita tegur. Ya kalau nggak bersedia,
menurut aturan wakaf silahkan angkat jenazahnya, pindahkan ke tanah pribadi, tanah keluarga. Karena ini adalah hukum wakaf. Nazir wajib melaksanakan aturan wakaf itu. Nah, alhamdulillah berhasil. Hanya ada satu lagi yang nyengkeng kabarnya itu. Karena dia dulu sesepuh kita dari kota Sepang ini. Jadi keluarganya ngomong, saya tunggulah azab. Yang apa pada siapa tokoh kamu itu, orang tua kamu terazab terus. Kamu tega begitu. Masih ada satu lagi kalau masalah yang belum apa. Nah inilah apanya masalah wakaf itu. Wakaf itu akan berarti kalau ada dana pendamping atau usaha pendamping. Ini masjid ini kan tanahnya wakaf kan? Wakaf. Kalau kita biarkan saja tanahnya, kita apa untuk sholat masjid bisa nggak? Bisa. Tapi nggak ada atap, nggak ada bangunan. Sholat kita di tanah itu, enak nggak? Artinya wakaf tanah itu perlu pendamping. Pendampingnya apa? Ya dana dibangunkan. Maka nilai pendamping ini sama dengan nilai wakaf tanah. Itu nilainya sama saja. Hanya bedanya Undang-Undang Wakaf nomor berapa itu? Nomor 41 tahun 2004 dengan PP 42 tahun 2004 disempurnakan dengan PP 25 tahun 2018. Wakaf itu ada 3. Pertama, wakaf tanah. Itu akta ikrarnya adanya di KUA. PPAW namanya, ya. Sertifikat tanahnya tetap BPN. Tapi statusnya dari apa nanti di sertifikatnya tanah wakaf, kan gitu. Yang kedua, wakaf benda bergerak maupun tidak bergerak. Selain daripada duit, selain daripada uang, itu aktanya di mana? Di notaris. Ada lagi wakaf tunai namanya, wakaf uang 1 juta, 2 juta, 10 juta, 1 miliar, silakan wakafnya. Kemana aktanya? Ke bank syariah. Jadi 3 macam ini. Bedanya kalau wakaf tanah abadi selama-lamanya tidak ada waktu, tapi kalau wakaf barang dan wakaf uang bisa bertempo. Maunya kontraknya 10 tahun. Ruko diwakafkan 10 tahun. Setelah 10 tahun kembali kepada yang punya. Ya. Wakaf uang ada 1 M kita berikan oleh bank. 1 M 10 tahun mendatang kita ambil, nilai duitnya tetap 1 M, enggak bertambah. Hasil pengelolaan 10 tahunan itulah yang menjadi manfaat wakafnya. Jadi sekarang walaupun kita enggak punya duit banyak, bisa berwakaf. Wakaf 1 juta pokoknya kan, minimal 1 juta kalau salah. Itu lapor di bank syariah. Saya mewakafkan uang saya ini 1 juta. Mau selamanya silahkan. Mau pakai tempo 10 tahun, 5 tahun boleh, 1 tahun boleh, tetapi nggak ada bunga. Nanti setelah habis waktunya kita ambil lagi. Silakan kita buka tanya jawab. Ada ya? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat tanah, zakat mal, ya. Nilai daripada tanahnya kalau memang tidak produktif, ada beberapa paham ya dalam zakatnya, fikih zakat ini. Ada rumah kita 2, 1 kita pakai, 1-nya kita kontrakan, kita sewakan. Maka zakatnya ada yang dikontrakkan, yang produktif itu. Zakatnya berapa? Berapa sewanya? Masuk gak kategorinya? Dalam setahun itu wajib zakat. Tapi bukan itu saja, ini kan kekayaan kita. Ada kekayaan dari gaji, ada dari tukin, ada seseran ngeredit barang, ada lagi kreditan rumah, ya bukan kredit rumah, kontrakan.
tempat kos, jumlahkan penghasilan kita. Kira-kira mencapai nggak 8 juta satu bulan? Kalau mau bulanan bayarnya. Setelah masuk dana itu keluarkanlah 2,5%, nggak banyak-banyak nggak? Ya. Kalau lebih dari 2,5% itulah namanya sodaqah, itulah namanya infak dan sebagainya. Ini yang diancam oleh Allah itu, yauma yuhma itu, yang 2,5% itu. Kalau lebih dari itu enggak, udah bebas ya. Kalau rumahnya hanya satu-satunya, ada berpendapat dia hanya wajib berzakat ketika selesai pembangunannya. Berapa nilai bangunan semuanya? Bayar zakatnya cukup sekali seumur hidup. Karena itu adalah benda yang kita tempati. Ada yang tidak berpendapat begitu. Kalau benda yang kita tempati, kita pakai, tidak wajib zakat. Ketika kita dapat duitnya wajib zakat, tetapi setelah berwujud barangnya nggak lagi wajib zakat. Contoh, saya beli mobilnya harganya 250 juta. Besarkan duitnya? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ketika dia dapat duit, ini wajib zakat. Setelah keluar zakat, dia beli mobil. Beli mobil nggak wajib zakat lagi. Ya. Ada yang mengatakan tidak. Ketika dapat duit, itu dihitung zakatnya, keluarkan zakatnya. Setelah dibelikan mobil, maka mobil itu wajib zakatnya kalau itu diproduktifkan. Umpamanya di rental, ya, atau dijadikan angkot. Sekarang mobil itu tidak angkot, tidak direntalkan, pakaian kita sendiri. Ada yang berpendapat boleh dikeluarkan zakatnya ketika kita beli. Sudah itu enggak wajib zakat lagi. Silahkan mana yang diyakini. Minimal ketika kita dapat duit, keluarkan zakatnya, beli mobil enggak usah lagi zakat. Enggak apa-apa. Ya. Selama mobil itu tidak produktif. Tetapi kalau dia produktif, maka hasilnya itu yang dikumpulkan dari penghasilan kita yang lainnya. Ya. Silakan, ada yang lain? Ya, Pak. Tadi sampaikan bahwa kita membangun masjid, saya beli cat, dan catnya sudah hilang. Itu apakah sejak hilangnya itu cat itu atau kita mau bangun musola umpamanya, Ya. yang gede aja. Itu musola itu kita nyumbang. Ya. Berapa kemudian dibongkar, Ya. perbaiki. Jadi tadi kita bisa beli bahan tadi itu dengan dibongkarnya itu, apakah amal jariah kita dan meningkatkan itu pahalanya putus enggak? Ya. Itu sama dengan kasus ketika masjid dipanjang dulu jadi pasar. Saya dulu pernah debat dengan almarhum Gus Wardi Thohir. Marah-marah beliau karena apa? Atapnya dibuang, dihancurin, gitu. Hilang kata saya enggak. Apa mau atap yang buruk itu kita pasang? Masjidnya sudah baru, tapi atapnya buruk. Tentunya akal kita nggak masuk. Amal kita yang di bangunan lama tetap kita mendapatkan manfaat pahalanya selama kita berinfak, selama kita berwakaf itu ikhlas. Abadi itu namanya sedekah jariyah yang nggak ada batas. Tetapi kalau dia tidak dimanfaatkan lagi, pemanfaatan ini ada yang bekas bangunan itu dibuang sehingga nggak ada lagi tanah murni lagi. Itu yang berpendapat hilang amal orang. Ada yang berpendapat gitu. Maka disebutkan kalau ada pembangunan masjid seperti itu, dari bangunan itu, dari tanah-tanah itu tetap berada di tanah itulah, dipadatkan. Sehingga kita dibangun masjidnya, nilai wakafnya masih ada. Ada berpendapat seperti itu. Kalau kembali kepada hakikat zat bendanya. Tetapi kalau dipandang dari bukan hakikat bendanya, hakikat niatnya, maka walaupun dibuang tanah itu dia tetap berpahala sebab di sana tetap ada masjidnya. Nah, kan gitu ya. Jadi jangan nanti, wah ini mudah-mudah ini, nggak ada lagi nilai apa wakaf Anda, ya enggak, tetap berpahala.
Kalau mau berpahala lebih afdal lagi, buruk catnya, ganti catnya. Nah, lebih yakin lagi kita. Kalau mau lebih meyakinkan kita. Ada lagi silakan. Ya. Berkaitan dengan masalah zakat. Ada zakat konsumtif, ada produktif, ada juga sedekah jariah. Ya. Jadi pertanyaan saya itu adalah, apakah boleh zakat mal itu dimanfaatkan untuk hal yang produktif? Contoh umpamanya zakat mal untuk pembelian sapi, Ya. kemudian dianukan kepada fakir miskin, Ya. atau untuk penambahan modal dan lain sebagainya. Mohon jawab. Boleh. Jadi kita bersedekah yang produktif. Sedekah itu umum, ada yang dari zakat, ada yang dari di luar zakat. Sekarang zakat itu kita berikan kepada yang produktif, itu sangat tepat. Tetapi jangan menghilangkan yang konsumtif, karena ada kita ini yang tidak bisa hilang di alam semesta ini. Orang konsumtif itu pasti ada. Kapan ada? Memang sudah diciptakan Allah. Sebab itu adanya hukum zakat. Jadi kalau kita bercita-cita menghilangkan fakir miskin di alam semesta, bohong. Tidak mungkin. Fakir miskin itu pasti ada. Ya, selama alam ini ada, maka pasti ada fakir miskin. Maka kewajiban zakat tetap ada. Jadi kalau menunggu, wah, bagaimana kalau itu supaya enggak ada kewajiban zakat lagi? Enggak ada. Sebab di dalam masyarakat yang majmuk pasti ada yang miskin. Miskin daripada yang kaya. Ya. Bukan miskin dari yang miskin, bukan. Miskin dari yang kaya. Ada yang wajib zakat, ada yang tidak wajib zakat. Ada gaji kita yang mencapai, penghasilan kita mencapai 8 juta satu bulan. Ada yang nggak nyampe kita. Terus terang aja, sudah banting setir itu. Pagi sore masih itulah total hanya 5 juta. Ya, nggak nyampe deh. Mendingan Pak 5 juta, saya ini dapat gaji cuma 1.800.000. Masih ada? Banyak. Tanya dengan guru-guru agama yang di madrasah, di mana guru ngaji itu, berapa hasilnya? Bingung kita kadang-kadang bagaimana matematiknya kok cukup. Ya. Ada guru honor apa itu? Honor di TK. Dia kebetulan pensiunan. Jadi ada uang pensiun. Saya tanya, berapa kamu dapat TK itu, pengajar TK itu, honor itu? Kasih 200 katanya. 200.000 sebulan. Kalau hanya itu penghasilan, mana cukup? Tapi untung dia ada dana pensiun. Jadi supaya jangan nganggur aja, tetap dia ngajar, tapi nilai penghasilan nggak akan cukup. Jadi yang namanya miskin, insya Allah pasti ada selama alam ini masih ada. Yang kaya pun pasti ada. Nah, inilah perimbangan itu kan. 2,5% itu nilai kumulatif, berarti minimal di alam semesta ini ada nilai orang manusia 2,5% dari penduduk adalah mustahil. Itu nilai kumulatifnya dari semua kita. Paling tidak 2,5% itu adalah perlu kita santuni. Mungkin sampai 10%. Tetapi yang 2,5% ini yang wajib, yang 7,5-nya hanya sedekah biasa. Supaya agak setara lah hidupnya. Silakan. Hampir bisa ya. Hah? 19.35, hanya 4 menit lagi. Ya silakan, bisa ada waktu. Adik-adik. Ini mau apa? Dan juga Pak. Ini misal Pak. Kan kita punya masjid ini Pak. Tiap minggu kan dapat uang dari penghasilan orang-orang, Iya. infak sebagainya. Misalkan ada uang itu sekitar 10 juta. Uang masjid misalkan. Iya. Apakah itu harus dijakatkan? Enggak. Bukan kalau apa itu kan nggak ada nilai zakat kalau itu bukan penghasilan perorangan. Ya. Ini perorangan Pak. Perorangan, jadi individu, penghasil daripada individu.
Kecuali kalau dia itu umpamanya bukan perorangan, masalah tambang, itu negara yang bayar. Yang siapa yang mengelola tambang? Ada tambang yang dikelola oleh oknum pribadi, ada yang oleh negara. Maka negara sebetulnya menurut Islam kan wajib dikeluarkan zakatnya. Kita tidak berharap seperti itu karena negara kita adalah bukan negara Islam. Namun demikian banyak hal-hal yang hukum kifarat yang wajib diterapkan walaupun negara kita bukan negara Islam. Contoh, dalam Al-Quran ini diatur orang yang melakukan pembunuhan, siapapun yang dibunuhnya, maka wajib kifaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Gak mampu puasa 2 bulan turut-turut, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. 60 orang makan, diberi makan, nilai 1 harinya 3 kali makan tentunya. Itu tebusnya kifarat namanya. Selain daripada diat hukum negara, masuk penjara. Kalau di negara Islam itu namanya kisos, dipancung. Tetapi setelah dia melaksanakan kifarat dulu, jadi tidak serta-merta begitu membunuh langsung dikisos, tidak. Dikarantina dulu, suruh dulu puasa 2 bulan berturut-turut, atau carikan keluarganya, lakukan kifarat, bayar kifarat. 60 orang miskin harus dikasih makan 3 kali makan sehari. Lunas itu baru nanti kisos. Kisos nggak bisa dilakukan di Indonesia karena kita pidana. Apa sama dengan kisos? Wallahu a'lam. Tapi hukum kifarat tadi, walaupun bukan di negara Islam, wajib dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Mohon maaf, Pak. Ini contoh ada di Aceh itu bagaimana? Model-model hukum seperti Cambuk, iya. itu gimana itu? Iya. Selain ada Dia berlakukan hukum syariat di dalam negara non-muslim, disahkan oleh negara kita, boleh. Ini kan gitu. Ya kalau Lampung juga mau kayak gitu juga, ya silahkan. Tapi negara harus mengesahkan. Kayaknya kepentingan politik negara kita nggak ada di situ. dia rusak. Ya. Kifarat. Ada lagi Pak? Cukup? Itu termasuk membunuh, termasuk zina Pak ya. Zina kita yang kita hukum anak zina. Zina anak gampang, kan terhukum. Orang tuanya nggak dihukum. Padahal hukum Islam ada. 1 tadi kifarat, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau terjadi pernikahan orang tuanya berarti 2 orang itu kena semua. Yang kedua, zina, orang yang berzina tidak boleh jadi imam walaupun dia korek. Itu dalam hukum Islam. Tapi jangan ditanya setelah orang mau jadi imam zina nggak usah. Tapi yang bersangkutan lah yang harus sadar, saya ini dulunya sudah bikin duluan baru nikah. Diri kita yang harus sadar, walaupun kita korek, jangan jadi membuat kita dosa. Lebih baik orang lain yang berzina. Itu kan nggak diterapkan. Tapi kalau sudah bayar kifarat gimana? Kalau sudah bayar kifarat boleh. Nah. Dah cukup. Kesimpulannya kifarat ini penyucian diri juga. Betul, penyucian dirinya. Mudah-mudahan dengan jalur itu Allah akan memberikan ampunan. Pada Allah saya mohon ampun kepada bapak-bapak ada di sekalian peserta pengajian. Saya mohon maaf beribu maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.